Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco. Hari ini kami ada Pak Ardian Nugroho. Apa kabar Pak Ardian? Baik Pak John Uy, apa kabar Pak? Pak Ardian boleh perkenalkan diri dari lahirnya di mana, karirnya sekolah education di mana, dan terus perjalanannya ke Amerika bagaimana Pak? Silakan. Baik, pertama salam hormat untuk seluruh pendengar atau subscriber ke Kabari, media Kabari yang dimiliki oleh Pak John Uy. Terima kasih sudah menghubungi KJRI Los Angeles. Kami senang sekali. Nama kami Ardian Nugroho. Saya lahir di Jakarta pada tahun 1976. Bergabung di Kementerian Luar Negeri pada tahun 2000 setelah lulus S1 di Universitas Jayabaya, Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2005 penugasan pertama ke luar negeri di Nairobi, Kenya. Selanjutnya di 2012 ke kota Darwin, kota kecil di Australia. Dan akhirnya tahun 2016 ini tiba di Los Angeles. Jadi ini penugasan kami yang ketiga. Baik, saya ada pertanyaan. Perbedaan dari KJRI Los Angeles dan KJRI yang lain, sebab saya merasa yang KJRI tingkatannya lebih tinggi ya. Jadi boleh perkenalkan KJRI Los Angeles? Baik, sebetulnya kalau dari sisi tugas dan fungsi KJRI itu sama saja di masing-masing state yang ada di Amerika Serikat. Jadi untuk hubungan bilateral kita pertama punya KBRI di Washington DC, lalu ada KJRI di beberapa kota mulai dari New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, dan Houston. Prinsipnya sebetulnya lebih ke arah tingkat dari kesibukan masing-masing aja. Misalnya kalau KJRI Los Angeles khusus untuk LA County, warga negara Indonesia yang kami catat itu 70.000 lebih Pak John. Itu yang tercatat. Kemungkinan besar yang tidak mungkin belum lapor diri atau kami tidak bisa menjangkaunya bisa double. Jadi bisa dibayangkan bahwa kesibukan di KJRI Los Angeles mungkin lebih besar, apalagi sekarang nih lagi masa COVID, kita juga harus memantau semuanya, sama seperti di KJRI New York yang jumlah orang terkena kasus COVID case ini meningkat terus setiap harinya. Jadi bukan berarti bahwa KJRI ini lebih besar dibandingkan KJRI lainnya atau lebih high profile, tidak, kita sama saja semuanya, tujuannya sama saja untuk mempromosikan Indonesia, melindungi warga negara Indonesia, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan saya ingin tahu keadaan dengan COVID-19 di Los Angeles, terutama masyarakat Indonesia. Baik, kalau informasi resmi dari pemerintah kota Los Angeles, per hari ini tuh sudah ada 47.822 kasus. Yang meninggal mencapai 2.143. Per hari ini saja penambahan hari ini cuma dalam waktu 24 jam itu mencapai 1.843 kasus baru, yang meninggal 27. Jadi jumlahnya naik terus. Tapi khusus untuk warga negara Indonesia, saya bicara warga negara Indonesia, bukan diaspora Indonesia, jadi orang Indonesia yang sudah jadi warga negara Amerika. Khusus yang masih warga negara Indonesia di LA County itu ada 4 orang menurut data kami, dan 1 yang meninggal dunia. Dan untuk pelayanan, apakah KJRI juga terlibat dalam membantu? Kalau untuk kaitan yang COVID, tentunya kita membantunya pada aspek seperti yang kalau misalnya yang meninggal gitu ya, kita mengadakan tahlilan secara online, kerjasama dengan Masjid At-Thohir yang ada di Los Angeles. Lalu untuk yang sakit, kita juga mengirimkan bantuan semacam makanan dan sembako, seperti itu Pak. Seandainya ada orang Indonesia yang harus pulang ke Indonesia karena situasi, mungkin keluarganya lagi sakit, atau ada yang meninggal, bagaimana itu? Terutama yang ada green card dan juga warga negara Amerika.
Baik, jadi untuk diaspora Indonesia yang mau kembali ke Indonesia, sesuai dengan surat edaran dari Menteri Kesehatan, intinya pertama harus sudah lakukan tes COVID. Nah, tes COVID ini harus berlaku 7 hari terakhir, gitu ya. Jadi nanti di Indonesia pun ketika tiba tetap akan dites rapid test. Nah, jadi nanti kalau nggak ada simptom, tidak ada apa, tetap akan dites. Lalu jika tidak ada simptom, tetap harus melakukan karantina mandiri di daerah asal masing-masing. Jadi intinya untuk diaspora Indonesia bisa datang, tapi sekarang ini memang tidak bisa visa on arrival seperti yang kebijakan sebelum adanya COVID. Jadi semuanya tetap harus apply visa ke kantor perwakilan Indonesia terdekat. Kalau di San Francisco ya ke KJRI San Francisco, kalau area yang di dekat LA berarti ke KJRI LA. Tetap prosedurnya harus melakukan ini. Cuman memang untuk warga negara asing masih dibatasi untuk datang ke Indonesia karena bagian dari salah satu yang dianggap sebagai penyebab semakin bertambahnya kasus COVID di Indonesia. Jadi memang cukup menarik nih kalau misalnya ada yang emergency dan harus kembali ke Indonesia untuk yang pegang green card. Kalau yang pegang green card sebetulnya dia masih paspor hijau ya. Kapanpun bisa pulang, sebenarnya tidak ada masalah. Untuk mereka yang sudah jadi warga negara Amerika atau warga negara asing, memang masuk Indonesia agak atau cukup dibatasi gitu ya. Jadi ketika tiba di airport, dia harus melalui beberapa prosedur dahulu. Tetap mungkin akan bisa masuk, tapi ada prosedur yang harus dilewati. Tapi saya dengar yang dapat green card, apa betul apa tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau seorang Indonesia yang punya green card dan pulang ke Indonesia, itu bukan di kuarantin, mungkin kuarantin ya. Apa itu benar apa buat Jadi itu COVID gitu? gini Pak, kalau saya nih ya besok kembali ke Indonesia, belum sempat tes COVID di LA, saya ketika tiba akan dilakukan menerima rapid test. Jadi bukan tes yang benar-benar dilakukan di sana. Jadi akan rapid test dulu. Kalau tidak ada simptom, saya bisa menuju ke kediaman saya. Tapi nanti di sana saya harus dikarantina mandiri 14 hari. Datanya semua kita akan didata. Gitu. Jadi walaupun saya orang Indonesia datang gitu ya dan pegawai pemerintah pun tetap akan melakukan melalui proses itu. Kalau rapid test-nya kemudian diketahui ada simptom, ini yang lebih mungkin yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Karena kita langsung masuk ke karantina yang disiapkan oleh pemerintah. Yang kemarin sempat, karena mungkin masih di awal-awal, sempat pengelolaannya kurang baik sehingga membuat khawatir masyarakat Indonesia yang ingin kembali ke Indonesia. Tapi sekarang pengaturannya sudah lebih baik. Semoga nanti ketika masyarakat Indonesia yang pemegang green card kembali, misalnya semoga tidak ya ada simptom, penanganannya akan lebih baik. Momen sekarang untuk tantangan dari KJRI Los Angeles apa itu? Tantangannya lebih ke arah untuk outreach masyarakat. Karena lagi-lagi jumlah warga negara Indonesia di sini cukup besar. Kita reguler melakukan seperti yang kita lakukan ini Pak John, melalui media Zoom, mencoba outreach ke masyarakat. Tetapi tetap saja bahwa upaya kita untuk mencapai seluruhnya itu tidak mudah. 70.000, sementara Zoom maksimum 1.000 gitu. Untuk mengumpulkan mereka juga kadang cukup sulit. Belum lagi mereka yang tidak terdata atau overstayer. Harapan kami semoga masyarakat Indonesia, siapapun itu, tidak ragu-ragu, tidak sungkan-sungkan untuk menghubungi kami kapanpun. Ada kotak hotline yang bisa dihubungi di +1 213 590 8095. Ini yang untuk perlindungan warga negara Indonesia. Jadi kapanpun 24 jam silakan menghubungi nomor ini. Kalau tidak diangkat, jangan khawatir, telepon kembali atau live message, pasti nanti akan dikontak kembali oleh kami. Dan status pelayanan consular service bagaimana sekarang dengan COVID-19? Baik Pak, jadi sejak bulan Maret, sekitar tanggal 16 Maret ketika pemerintah kota LA menetapkan kebijakan Safer at Home, kita hari itu hari Kamis atau Jumat,
Seninnya kita langsung menerapkannya juga, jadi kita work from home. Tetapi untuk pelayanan kami tetap jalan dengan menerapkan piket. Jadi setiap hari ada yang piket, piketnya ini setiap 4 jam, 4 sampai 5 jam bergantian. Itu kami lakukan setiap hari, jadi pelayanan tidak ditutup. Satu kebijakan yang kami lakukan adalah karena untuk menghindari berhubungan langsung atau bersentuhan, jadi untuk perpanjangan paspor kemarin kita hanya memberikan ditulis di paspornya. Jadi yang selama ini harus datang difoto, jadi orang juga bisa langsung kirim saja per pos. Nanti kami kirim kembali dokumen paspornya. Tapi paspornya biasanya harus kita cat ulang, difoto. Ini tidak, kita hanya bubuhkan tulisan bahwa diperpanjang selama setahun. Nah, ini kan sekarang arahnya sudah akan dibuka di LA. Tapi kita masih tunggu kebijakan dari pemerintah setempat. Nanti, tapi kita sudah antisipasi per 1 Juni, karena kami gedungnya, kalau Pak John A pasti udah pernah ke LA ya Pak, gedung kami kan luas, di belakang itu ada parkiran cukup luas. Jadi kami sekarang menerapkan drive-thru untuk pelayanan imigrasi. Masyarakat bisa datang pakai mobil, boleh jalan kaki, nanti ada jalurnya, kami siapkan, sudah mereka datang, tapi sebelumnya mereka harus by appointment. Jadi harus membuat janji dahulu. Maksudnya itu lebih adalah untuk mempersingkat waktu ketika datang. Jadi dokumen sudah disiapkan dahulu sebelum datang ke KJRI LA. Jadi ini sudah kami sosialisasikan kemarin hari Senin sore waktu LA ketika kami melaksanakan halal bihalal sekaligus memberikan informasi terbaru ini. Jadi ini drive-thru semacam terobosan baru di kami. Jadi masyarakat bisa datang dengan membuat janji, jadi yang biasanya mungkin butuh waktu lama, ini mungkin bisa kita persingkat sekitar 15-20 menit per orang langsung. Jadi dari mobil masuk, nanti masuk parkiran, sebelum masuk kita kasih semacam buzzer, semacam media yang kalau mereka sudah jadwalnya akan bergetar, terus nanti dipanggil langsung foto, sidik jari, itu pun semua dengan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, kami juga melakukan ini, mendatangi masyarakat yang memang memerlukan bantuan yang nggak bisa datang. Jadi ada beberapa masyarakat yang mungkin sudah berumur, itu sulit untuk tiba, malah kita datangi. Dan ketika datang malah kita buatkan paspornya karena kita sambil membawa peralatan yang lengkap. Gitu. Jadi kita sudah lakukan beberapa kali sampai yang beberapa jam harus berkendaraan dengan. Dan KJRI Los Angeles itu pegang berapa wilayah sekarang? Kalau wilayah kerja ada 8 Pak. Jadi Southern California, Southern Nevada, Colorado, Utah, Hawaii, Guam, American Samoa, dan Saipan. Memang yang lain-lain itu ada di daerah Pasifik. Cuman kalau yang istilahnya mudah dicapai saat ini hanya Southern California dan Southern Nevada. Dan pesan terakhir dari Pak Ardian ke pemirsa Kabari, terutama yang ada di wilayah KJRI Los Angeles? Baik, prinsipnya adalah kami hadir untuk membantu Ibu Bapak, saudara-saudari masyarakat Indonesia. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Kami ulang, nomor hotline silakan dihubungi di +1 213 590 8095. Silakan menghubungi kami sewaktu-waktu. Apapun itu, kami siap untuk membantu dan mendukung seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ardian untuk info yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Dan saya, John Uy dari kabarinews.com. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak. Sampai jumpa.